Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir. Jangan begini, ini lambang Yahudi, ngono ya. Gini aja, tak ringkes langsung. Barang kalau memang gini harus kita tinggalkan. Misalnya ada lambang ngopo, kita tinggalkan, tidak boleh dipakai. Misalnya apa menewis yang sholatullah gitu ya, terus dimarahi, se-Indonesia dimarahi, dinesoni Allah Tuhan, dimarahi. Oke. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari dalam kaum itu. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Jangan ikut-ikut orang kafir. Kalau tidak ada batasnya, tidak ada ranahnya, tidak ada domainnya, tidak ada skalanya, dan itu berlaku untuk semuanya. Mulai malam ini copot semua yang bukan asli kamu. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltum, kamu pun ikut juga ke dalam. Ikut acara apa? Valentine. Ikut acara apa? April Mop. Ikut acara apa? Jingle Bell. Ikut acara apa? Merry Christmas and Happy New Year. Ikut acara apa? Mother's Day. Kamu pakai baju itu seperti orang barat, coba. Ayo. Kamu apa menaliannya? Kacamata. Nggak ada nabi pakai kacamata. Wah. Apa kabeh kok salah itu lho. Mbok cari kebenaran, jangan cari kesalahan, gitu kan? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir. Tidak boleh ikut itu, karena alatnya orang kafir. Mikrofon ini siapa yang buat? Mikrofon yang buat orang kafir. Itu maka tulisannya on off. Seandainya orang Islam pasti tulisannya al-hayah wal maut. Tidak. Kemarin saya disambati sama Bupati Purwakarta karena sedang dimarahi sama Habib Rizik toh. Sampurasun itu enggak boleh. Itu nanti jadi campur racun gitu kan. Macam-macam lah. Loh. Kita belajar dulu sejarah. Saudara, dulu waktu Nabi diutus menjadi Rasul di tengah bangsa Arab, di zaman jahiliyah tidak ada satupun orang Arab yang kenal assalamualaikum, saudara. Nggak ada. Abu Lahab kalau ketemu Abu Jahal bagaimana salamnya? Wasobaha. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma sebelum masuk Islam bagaimana salamnya? Wasobaha. Cari kebenaran. Bu alhamdulillah arek-arek jilbaban masih onek gonceng melekat ngene tapi alhamdulillah jilbaban. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Ojo dididik muring-muring. Semua salah. Sholawat bid'ah. Dan ditanya bid'ah itu apa gak ngerti. Budaya jangan dicampur aduk dengan agama. Terus piye carane? Nah, kalau sholat kan pakai pakaian. Pakaian itu hasil budaya apa bukan? Loh, kalau budaya nggak boleh campur sama agama, sembahyang mudho. Loh, bagaimana sih? Naik haji jangan pakai pesawat karena pesawat bikinan orang kafir gitu. Ayo berangkat ngono kan? Kan gitu. Bagaimana? Lagu Malam Kudus dipikir lagu Kristen. Saya sudah tanya langsung sama Yesus. Satu, Yesus tidak pernah mengajarkan lagu Malam Kudus. Nomor dua, dia tanya, iku lagu apa nun? Gak pernah dengar. Kan itu bahasa Inggris. Silent Night. Saya tanya, apakah Nabi bisa bahasa Inggris? Kok nggak bisa toh? Lah iya. Sampai lu kok ruwet urip sampean ini.
Seolah-olah manusia itu robot, berlaku persis seperti yang ngerimut, kan gitu kan? Kita kan punya akal, punya logika, punya istimbat, punya ijma, punya kias, punya semuanya. Makanya ladina illa bil akal, kan? Tidak ada agama kalau tanpa akal. Dan itu bukan lagu Kristen Malam Kudus itu karangan orang Kristen menghormati Yesus, tapi bukan ajaran Yesus. Itu sama dengan sholawat, itu karangan umat Islam menghormati Muhammad. Enggak Muhammad ngarang sholawat. Anak Muhammad ngarang sholawat waktu mengajari kan enggak enak. Iya caranya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Lagi dia nunjuk dirinya sendiri. Terus maulid Nabi tidak boleh karena Rasulullah tidak pernah mengulang tahun nih. Udah gitu ya. Lah masa Nabi Muhammad dikongkon ngelompokno sahabat terus panjang umurnya. Jadi harus ngerti pedomannya. Di Islam itu ada dua, yang satu namanya dimensi mahdhoh, yang kedua namanya dimensi mu'amalah. Mahdhoh itu filosofinya, prinsipnya, jangan lakukan apapun kecuali yang aku perintahkan. Maka Allah memerintahkan syahadat, syahadatlah. Kalau tidak diperintah, tidak usah syahadat. Allah menyuruh sholat 5 waktu, sholatlah 5 waktu. Metodenya, caranya, prosedurnya gimana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat karena diperintah, itu mahdhoh. Kalau tidak diperintah, jangan sholat. Kalau diperintah 2 rakaat, jangan 3 rakaat. Dan tidak perlu ada bid'ah di dalam mahdhoh. Bid'ah itu kreativitas. Gak usah sholat dengan gerakan-gerakan yoga. Sallallahu. Nah, itu namanya bid'ah, ya toh? Jadi sholat 5 waktu nggak usah kreatif. Kreativitasnya software saja, berusaha lebih khusyuk. Gerakannya ya gitu itu. Tawaf itu ojo, yuk variasi yuk. Kalau sekarang lain, sekarang gini gitu. Nggak ada. Tawaf itu ya gini, nggak usah variasi. Itu ya. Kalau sa'i berapa kali? 1, 2, 3, 4, 7 ya. Kalau jangan seperti Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng dipikir kan ngitungnya 14 kali. Tadi 1, 2, 3, 4 sampai 14. Tadi slow yang ini gitu. Ada anggota Kiai Kanjeng yang 14 kali itu. Tapi wong nggak tahu kan nggak apa-apa toh. Terus Gusti Allah malah ngene, wah aku dibonusi gitu kan. Kudune ping 14 malah ping 18 ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian ngerti ya, kalau mahdhoh itu jangan lakukan apapun kecuali yang aku perintahkan. Kalau muamalah, lakukan apa saja kecuali yang aku larang. Kalau dilarang makan babi, jangan makan babi. Tapi kalau tidak ada larangan makan ayam, tidak ada masalah, kan gitu. Nanti baru ada prosedurnya, motongnya gimana. Misalnya ono petik dicekel terus cek, nah itu gak oleh. Gitu ya. Jadi kalau muamalah boleh lakukan apa saja. Termasuk, apakah Rasulullah pernah menyuruh Quran ditulis, dibukukan? Itu namanya bid'ah. Kan gitu. Jadi mushaf yang Anda baca itu bid'ah. Apakah Rasulullah pernah mengatakan jangan bikin Quran digital? Sebab Samsung bikinan orang kafir. Nggak pernah. Ya toh? Ngerti sekarang masalahnya ya. Jadi Maulid Nabi nggak ada tuntunannya. Loh, memang nggak ada tuntunannya. Tapi kan nggak ada larangannya. Kan gitu. Menghormati kok nggak boleh. Weh, ngasih makanan ke tetangga, nggak ada tuntunannya. Kanjeng Nabi ki biyen melarat, rek. Gak tahu ngirim panganan nang tonggo gawe takir, gak ono. Jadi muamalah itu boleh Anda melakukan apa saja asal tidak melanggar syariat atau tidak melanggar larangan Allah. Ngerti ya?
Jadi kalau santri Anda ini mau masuk kampus akan ketemu yang begitu-begitu. Nanti sholat gini aja dipersoalkan, berapa derajat? Statis apa dinamis? Ada lagi yang siklikal, siksak. Oh, nak meneh. Dan tolong jangan berdebat soal itu, sebab saya tidak tega kepada yang tidak punya diriji. Gitu ya. Jadi ngerti masalahnya ya, ngerti masalahnya ya. Jadi harus siap dengan itu semua. Nah, Muzamil tolong ungkapkan 1-2 hal yang paling penting mengenai bid'ah ini. Sebab ini ahlul bid'ah ini. Ini ahlul bid'ah wal jamaah ini. Coba pakai jam tangan, coba. Emang dari 25 Rasul yang pernah pakai jam tangan siapa? Kok kamu pakai jam tangan? Maksudmu piye? Beduk bid'ah. Iya, beduk kok bid'ah. Dan yang membid'ahkan justru teman-teman yang gini, kalau beduk itu sebenarnya yang cenderung itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu senang beduk. Kalau Kiai Haji pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak begitu suka beduk. Saya ini kuali, nek Muhammadiyah gak ngoleh beduk, nek NU malah beduk. Jadi saya ini beduknya rumus gampangnya, aku itu timbangannya nut beduk. Sangel-angel untuk melampiaskan energi ini loh. Yes. Aku nggak lulus. Yes. Jadi saya kira mulai saat ini masjid-masjid tolong dikasih beduk untuk pelampiasan orang-orang yang frustrasi. Dur dung tak gedung dang dur dang dung dur itu apa kok? Kayak sing siji patah hati, sing siji transfer ora tekan-tekan gitu. Siji kadung njupuk motor ra iso neruske kredit gitu. Itu terus nyambut beduk. Teman-teman sekalian, mari kita nikmati hidup ini ya. Jangan tegang seolah-olah Allah itu maha kejam. Makanya sholawat itu dipelajari. Di mana letaknya, kenapa sholawat, ya, untuk apa, dapatnya apa, itu dipelajari benar supaya kalau ada apa bisa jawab. Tadi kan logikanya jelas kan? Kalau Anda bersolawat berarti membuat Allah senang karena Anda memuji kekasihnya, kan gitu. Kalau Allah senang karena kamu cinta kepada kekasih Allah yang namanya Muhammad SAW, maka Allah murah hati kepada Anda. Urusanmu menjadi mudah, kan jelas kan? Dan sholawat itu nggak harus sama Kiai Kanjeng, sholawat itu bisik-bisik kok, kalau nggak apa sama ngulek sambeli selawatan ya udah masalah. Satu ini yang kecil-kecil aja, tolong dipelajari. Saya siap nemenin Anda. Dipikirnya selawat itu nyanyi, bukan nyanyi. Selawat itu sedang melakukan dialektika berkah dengan Allah dan Rasulullah. Jadi kalau di Ma'iyah, cinta segitiga Allah, Rasulullah kita. Itu satu. Terus gini Mas Idris, yang dilakukan malam hari ini, bersyukur bahwa yang Anda lakukan bertahun-tahun ini sebenarnya adalah menyambung apa yang terpisah.